ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengatakan lagi ya, ada 3 bagian setidaknya ya di dunia ini yang tidak bisa dipengaruhi oleh kekuasaan lain. 1, agama. Itu mutlak tidak boleh dipengaruhi oleh kekuatan manapun, karena itu ilahiyah dari Allah Subhanahu wa taala atau tuhan-tuhan yang lain bagi yang di luar agama Islam. Lalu yang kedua, hukum, Pak. Karena apa? Hukum ini mutlak diterima, Pak. Kalau sudah bicara hukum, berkepastian hukum, kata orang nggak bisa ngomong apa-apa lagi, kan begitu seharusnya. Meskipun di negeri Ruwetnesia, Pak, itu masih bisa ditawar-tawar, seperti kata Pak Mahfud MD itu, bahwa di Indonesia ini, dia tidak menyebut Indonesia ya, maaf saya salah, dia menyebutkan bahwa kasus itu bisa dicarikan pasal salah benarnya. Pertukangan di dalam hukum itu ada. Itu yang mengatakan mantan ketua MK loh, Pak. Nah, dalam hal ini harusnya hukum itu berkepastian hukum, ternyata masih bisa dipengaruhi. Balik ke saya yang omongan tadi bahwa hukum harusnya tidak boleh dipengaruhi. Dan yang ketiga, yang tidak bisa dipengaruhi harusnya adalah dunia kesehatan. Kenapa itu mutlak? Sifatnya hukum pasti. Anda yang memegang otoritas tersebut. But why today Anda begitu mudah untuk dikontrol? Perlu Pak ketahui, kami kan juga mengikuti ya Pak ya, hampir 2 tahun COVID ini diawali dengan banyak dagelan Pak. Belum lagi waktu itu mantan Menteri Terawan mengatakan tidak akan masuk ini ya COVID ke Indonesia karena begini, karena begitu. Jadi kita terkesan sangat santai. Di triwulan pertama akhirnya gedebak-gedebu Pak. Ya kan saya kira semua juga tahu, sehingga menghasilkan 140.000 orang meninggal dunia, ya kan, tanpa ada pertanggungjawaban dari negara Pak. Dengan biaya 1.000 triliun yang kita tidak tahu untuk apa. Itu baru soal COVID. Lalu bagaimana dengan PCR-nya Pak? Orang mau naik pesawat, mahalan PCR-nya daripada naik pesawatnya Pak. Ya kan? Belum lagi resiko terlambat pesawat dan segala macam. Padahal di India, negara yang boleh dibilang berpenduduk, salah satu yang terbesar di muka bumi ini, harganya murah cuma 95.000. Terus kenapa kita bisa 2 juta? Lalu turun dikit, 1,5 juta, lalu 1 juta. Dan akhirnya maaf, Presiden Joko Widodo menjadi pahlawan kesiangan dengan mengatakan 300.000 rupiah. Masih gede itu Pak. Dan itu diprotes Ibu Sri Pujiastuti, mantan Menteri Kelautan kita. Katanya kenapa 300.000, orang tempat lain bisa 95.000. Ya, maksud saya Kemenkes ini terdiri dari orang-orang pintar Pak. Anda pada setidak-tidaknya dokter semua kan, dokter ya, dokter yang lanjutin sekolah jadi dokter begitu. Tidak mungkin Anda bisa dikontrol dalam hal ini. Harusnya pemerintah meminta nasihat Anda. Bagaimana ini Pak? Bagaimana kita mengelola kesehatan? Apalagi ada undang-undang seperti yang dibacakan oleh Ibu Menuk tadi, bahwa setiap orang bangsa Indonesia itu bebas menentukan bentuk daripada kesehatan yang mereka inginkan dan mereka harapkan. Karena mereka lah yang paling mengetahui tubuhnya Pak, yang paling mengenal tubuhnya. Mengapa ada pemaksaan? Di pemerintahan Jokowi, maaf saya mengatakan, represivitas itu sangat kentara Pak.